Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang masih bersedia mampir dan hadir untuk belajar bersama di Ubay Channel. Oke teman-teman, kali ini Ubay Channel akan menampilkan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dan untuk mengawali perjumpaan kali ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan ilmu yang akan kita dapatkan. Dan untuk mengingatkan juga, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah agar Ubay Channel semakin berkembang. Ya teman-teman, ini ada judul kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ya, setelah sebelumnya kita mempelajari kerajaan Islam di luar Indonesia, ya dari Timur Tengah ke India, ke Iran dan seterusnya, kita sekarang masuk ke negara kita yaitu Indonesia. Ya, teman-teman, kerajaan Islam di Indonesia secara garis besar itu ada di 5 pulau ya. Ada di Sumatera, ya, ada di Jawa, ada di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Ya, kita langsung ya yang pertama ada di Sumatera ya. Sebenarnya kerajaan di Sumatera itu banyak teman-teman ya, dan ada yang mengatakan kerajaan tertua itu adalah Samudra Pasai. Nah, sebenarnya ya Allah alam, hanya Allah yang tahu ya, karena terkait dengan sejarah kita nggak bisa memastikan, tentunya akan muncul fakta-fakta baru gitu ya. Ada yang mengatakan Samudra Pasai adalah kerajaan tertua, tapi ada yang mengatakan juga enggak. Ada nanti kerajaan Perlak, ada kerajaan lain-lain gitu ya. Nah, tetapi di sini kita tidak akan membahas tentang perbedaan itu. Kita membahas yang sudah umum, yaitu kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Samudra Pasai ini bisa dilihat jejak peninggalannya ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat, ini menjadi bukti sejarah bahwasanya pernah ada dari kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik As-Soleh atau dengan sebutan Merah Silu, dan sekaligus sebagai raja pertama pada abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai terletak di sebelah utara Perlak di daerah Lok Sumawe. Kerajaan Samudra Pasai dapat dikatakan sebagai awal bangkitnya kerajaan Islam di Indonesia, sebab Samudra Pasai merupakan kerajaan. Nah, ini menjadi titik tolak kebangkitan Islam di Indonesia. Nah, ini raja-rajanya. Ada Sultan Malik As-Soleh yang merintah sampai tahun 1207. Ada Muhammad Malik Al-Dhohir, Mahmud Malik Al-Dhohir, dan yang terakhir adalah Sultan Zainal Abidin. Oke, selanjutnya yaitu di kerajaan Aceh. Ya, teman-teman, sorry tadi terlalu singkat. Jadi singkat cerita, kehancuran atau keruntuhan dari kerajaan Samudra Pasai itu salah satunya adalah dengan kedatangannya Portugis ya, kedatangannya Portugis ya. Setelah Portugis berhasil mengalahkan Malaka, maka berdampak pula kepada kerajaan Samudra Pasai. Nah, setelah Samudra Pasai itu kalah oleh Portugis, juga Samudra Pasai telah diakuisisi atau telah kekuasaannya diambil alih oleh kerajaan Aceh. Nah, pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim ya, atau biasa dikenal Ali Mukhayat Shah. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis di tahun 1511, pedagang Islam pindah berdagang di Aceh sehingga Aceh ramai. Barang dagangan Aceh adalah lada. Kerajaan Aceh mengalami masa kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi, yang dapat meluaskan wilayah sampai ke Malaya atau Malaysia. Perluasan wilayah dapat digunakan untuk menguasai perdagangan dan menyebarkan agama Islam. Aceh mengalami kemunduran semenjak raja pengganti dari Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Sani merupakan tokoh yang lemah, sehingga mengakibatkan kerajaan Aceh juga ikut melemah. Nah, sekarang kita ke Pulau Jawa ya.
Di Pulau Jawa itu juga ada kerajaan Islam yang pertama, yaitu Kerajaan Demak. Nanti Kerajaan Demak digantikan oleh Kerajaan Pajang. Juga nanti ada Kerajaan Pajang digantikan oleh Kerajaan Mataram. Di lain tempat Jawa Barat itu ada Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Banten. Kita masuk ke kerajaan yang pertama, yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak secara geografis itu berada di Demak ya, di Jawa Tengah. Nah, ini sumber-sumbernya itu ada di salah satunya adalah Masjid Agung Demak, terus Pintu Bledek, Beduk dan Kentongan karya Wali Songo. Terus bisa dilihat Soko Tatal atau Soko Guru yang dibuat oleh Wali Songo ya, oleh salah satu dari Wali Songo. Terus ada Dampar Kencana, terus ada situs kolam wudhu. Terus kita melihat dari sistem politiknya, Kerajaan Demak berdiri kira-kira di tahun 1478 Masehi dan Raden Patah sebagai raja pertama dengan gelar Senopati Jimbung Abdurrahman Panemahan, Palembang Sayyidin Panagtagama, dan Ki Wanapala sebagai patih dengan gelar Mangkurat. Selanjutnya ya, raja-raja yang memerintah di Kerajaan Demak yaitu yang pertama tadi adalah Raden Patah dari tahun 1500 sampai 1518. Selanjutnya digantikan oleh Pati Yunus, Sultan Trenggono, Sultan Prawoto ya. Nah, puncak kejayaan itu Kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan besar di bawah kepemimpinan Raden Patah. Negeri-negeri di pantai utara Jawa yang sudah menganut Islam mengakui kedaulatan Demak. Bahkan kekuasaan meluas ke Sukadana, Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. Selanjutnya, karena ada berbagai permasalahan, akhirnya Kerajaan Demak lengser dan digantikan oleh Kerajaan Pajang. Setelah berhasil mengalahkan Arya Penangsang, Adiwijaya memindahkan pusat kerajaan Demak ke Pajang. Jaka Tingkir setelah menjadi raja bergelar Sultan Hadiwijaya. Oleh Jaka Tingkir, kerajaan Demak dipindah ke Pajang dengan alasan 1. Kerajaan Demak akibat perang saudara. 2. Mendekati daerah subur seperti Klaten, Surakarta. 3. Menjauhi musuh-musuh politiknya. 4. Mendekati asal-usulnya yaitu Tingkir dan Pajang. Selanjutnya yang lain di Jawa yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini didirikan oleh Sutawijaya di yang 1886 sampai 1601. Nah, setelah meninggal, Sutawijaya ini dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Pengganti Sutawijaya antara lain Mas Jolang Panembahan Sedo Krapyak, Amangkurat I, Amangkurat II, Amangkurat III Sunan Mas, Amangkurat IV Pakubuwono. Nah, menurut perjanjian Giyanti tahun 1755, Mataram pecah menjadi dua, yaitu Mataram Timur, Kasunan Surakarta di bawah pimpinan Pakubuwono III, yang satunya Mataram Barat atau Kesultanan Yogyakarta di bawah Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwono I. Akan tetapi selanjutnya oleh Belanda kerajaan dipecah-pecah lagi seperti Kasunan Surakarta menjadi Kasunanan dan Mangkunegaraan. Ini ada di isi perjanjian Salatiga 1757. Selanjutnya Kesultanan Yogyakarta menjadi Kesultanan dan Paku Alaman, dipecah-pecah oleh Belanda. Selanjutnya kita pindah ke Jawa Barat, yaitu ada Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon ini pendirinya adalah Sunan Gunung Jati, yang nantinya setelah Sunan Gunung Jati digantikan oleh Raja Fatahillah. Nah, sebelumnya sejarahnya itu ada namanya Pangeran Cakrabuana atau yang familiar adalah Walang Sungsang. Walang Sungsang ini tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah dari Keraton Pakungwati. Pada tahun 1479, kedudukan Pangeran Walang Sungsang sebagai penguasa Cirebon kemudian diganti putra adiknya yakni Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ini adalah anak dari pernikahan Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudaim dengan Syarif Abdullah dari Mesir dengan sebutan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati pada abad ke-15 membagi wilayah antara Sungai Angke dan Sungai Cipunegara menjadi dua bagian dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya.
Sebelah timur Sungai Citarum hingga Sungai Cipunagara masuk wilayah Kesultanan Cirebon yang sekarang menjadi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Subang. Selanjutnya kita masuk ke Kerajaan Banten. Kerajaan Banten secara geografis itu terletak di ujung Pulau Jawa, yaitu di daerah Banten atau Jawa Barat. Pendiri Kerajaan Banten ini adalah Hasanuddin. Hasanuddin ini merupakan anak dari putra dari Sunan Gunung Jati, yang ketika dulu Sunan Gunung Jati menaklukkan daerah Banten dan setelah itu diberikan kepada putranya Sultan atau Maulana Hasanuddin yang mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Raja-raja yang memerintah kerajaan ini adalah Panembahan Yusuf, Maulana Muhammad, Abu Mufakir, dan Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya, kehidupan ekonomi Kerajaan Banten bertumpu pada bidang perdagangan karena memiliki bahan ekspor penting, yaitu lada, sebagai daya tarik yang kuat bagi pedagang asing. Selanjutnya ke luar Jawa, yaitu ada di Pulau Maluku, ada di Pulau Sulawesi, ada di Pulau Kalimantan. Ya, yang pertama dari Kalimantan, yaitu ada namanya Kerajaan Banjar. Ini terletak di Kalimantan Selatan. Pendirinya adalah Pangeran Samudra atau Sultan Suryansyah. Perdagangan sebagai nadi ekonomi dengan dagangan berupa emas, manik-manik, dan kapur barus. Selanjutnya di Pulau Sulawesi itu ada Kerajaan Makassar. Ini yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin ya, Sultan Hasanuddin. Di Makassar ada beberapa kerajaan, diantaranya adalah Kerajaan Goa, Talo, Wajo, Bone, Sopeng, dan Luwu. Perluasan wilayahnya ini dari Matos, Bulukumba, Mondar, Sulawesi Utara, Luwu, Butan, Selayar, Sumbawa, dan sampai Lombok. Selain itu ada juga di Pulau Maluku, yaitu ada Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate ini didirikan oleh Kolalobab Masyhur ya. Terus ada juga Sultan Zainal Abidin di tahun 1486 sampai 1500 Masehi. Kekuasaan wilayah itu dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, dan Sulawesi Tengah, bagian sampai ke bagian Filipina Selatan. Abad ke-15 Islam diadopsi secara total dan penerapan syariat Islam diberlakukan oleh Kerajaan Ternate. Selanjutnya, terselesai. Alhamdulillah. Selesai kita belajar tentang kerajaan Islam di Indonesia. Terakhir, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah memperjuangkan agamamu, terutama di Indonesia ini. Melalui mereka lah kami dapat mengenalmu hari ini. Karena perjuangan mereka lah kami anak cucunya mendapatkan kemuliaan darimu. Tempatkanlah mereka di sisimu yang termulia. Dan jadikanlah kami sebagai generasi penerus perjuangan mereka, juga perjuangan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari UW Channel. Bila ada kesalahan mohon maaf dan silakan berikan kritik saran di kolom komentar. Sekian dari kami, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.